kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Gimana puasanya? Ketemu lagi dengan aku Renia dan tim program persembahan untuk Bunda. Masih dong tentunya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Bunda, hari ini aku punya topik bahasan tentang diet pada masa kehamilan. Dan nanti yang menjadi narasumber aku itu adalah seorang ahli gizi. Beliau bernama Leona Victoria BSc MND. Nah, jadi profil tentang beliau ini adalah Mbak Ria ini ibu dari 2 orang anak yang punya ketertarikan dalam bidang mengedukasi orang-orang terutama dalam hal nutrisi makanan sehat gitu ya. Nah, fokusnya beliau ini mengatur nutrisi untuk anak-anak dan pola makan sehat atau diet yang sering Bunda dengar dalam menurunkan berat badan, diabetes, dan kardiovaskular. Mbak Ria ini dulu sekolah di University New South Wales Australia dan Sarjana of Science spesifiknya di Food Technology. Nah, setelah itu mengambil master juga di University of Sydney gitu sebagai gelarnya Master of Nutrition and Diabetics. Nah, keahlian yang dimiliki oleh beliau adalah sebagai konsultan pribadi untuk bunda-bunda, ibu-ibu atau bapak-bapak yang pengen memperbaiki nutrisi kesehatan tubuhnya. Terus udah gitu terutama untuk ibu hamil ya, dan anak-anak tadi yang saya mention. Terus udah gitu membuat perencanaan pola makan sehat. Nah, untuk orang-orang yang tertarik untuk melakukan diet, penurunan berat badan, diabetes maupun kardiovaskular. Terus suka juga membuat resep makanan sehat dan sering mereview produk-produk yang berkaitan dengan makanan yang sehat gitu Bun. Dan sering juga beliau ini menjadi pembicara di acara-acara off-air. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol seru langsung dengan Mbak Ria. Oke Bunda? Halo Mbak Ria. Hai Mbak Reina. Apa kabar Mbak? Mbak Ria, hari ini Baik kita... di sini, Mbak. Iya, Mbak Ria, hari ini kita kan ngobrol-ngobrol tentang diet pada masa kehamilan nih Mbak. Untuk mempersingkat waktu, aku langsung aja ya nanya-nanya ke Mbak Ria ya. Oke, Mbak, biasanya kan ibu hamil itu sering banget bilang kalau bunda tuh makan untuk 2 orang. Nah, itu sebenarnya benar nggak sih Mbak pertanyaan deh tuh, pernyataan seperti itu? Sebenarnya nggak benar Mbak, karena waktu hamil di trimester pertama itu kebutuhan kalori cuma bertambah 180 kalori. Itu cuma sebesar 80 gram tempe goreng. Oh. Sementara di trimester kedua dan trimester 3 itu bertambahannya cuma 300 kalori, yaitu sekitar 120 sampai 130 gram dada ayam. Jadi nggak banyak pertambahan kalorinya sebenarnya. Oh gitu. Jadi kalau mamanya ada bunda-bunda yang pas hamil jadi doyan makan tuh emang karena dia doyan makan aja ya. Bawaannya lapar gitu kali ya Mbak ya. Ya mungkin ada kebutuhan nutrisi yang belum terpenuhi sehingga badannya push ibunya untuk makan terus. Karena kan mikronutrien defisiensi juga bisa memancing orang untuk merasa lapar. Oh gitu, that's why. Ngerti deh aku sekarang. Nah, kalau umpamanya kita bahas tentang diet, diet itu kan artinya mengatur pola makan gitu ya Mbak ya. Nggak melulu harus selalu tentang menurunkan berat badan. Nah, untuk diet pada masa kehamilan, Bunda tuh apa harus bisa juga mengatur pola makannya Mbak? Oh harus dong, karena kan waktu hamil itu kita harus selalu mengutamakan dan mementingkan kualitas makanan daripada kuantitas. Jadi kita harus atur jam makannya dan pemilihan makanannya sehingga memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan bayi. Bayi. Nah, Jadi emang harus diatur jam makan. Terutama karena
waktu di trimester 2, apalagi trimester 3, kan kita semakin sulit untuk makan tuh, Mbak. Iya. Semakin begah karena lambungnya terhimpit oleh uterus. Jadi semakin penting untuk mengatur jam makan. Jadi walaupun dengan volumenya kecil, tapi bisa memenuhi kebutuhan nutrisi yang cukup tinggi. Oh gitu. Nah kalau menurut Mbak Ria sendiri makanan yang sebaiknya atau harus dikonsumsi oleh bunda yang lagi hamil tuh apa? Terus gimana cara dia mengaturnya untuk makan pagi, siang, malam, seminggu berapa kalinya itu sampai ada aturan-aturan yang sebaiknya diikutin nggak Mbak sama bunda? Kalau makanan sehari-hari sih seperti piringku dari Kemenkes aja sih, yaitu karbohidrat yang rendah glycemic index, jadi yang biasanya berserat. Oh oke. Lalu protein rendah lemak, sumber serat, sayur dan buah-buahan, sumber kalsium, cukupi hidrasi. Dan kalau protein itu sebisa mungkin 2-3 kali seminggu ikan atau hasil laut untuk memenuhi kebutuhan omega 3. Oh gitu. Nah yang harus betul-betul diperhatikan oleh bunda dalam mengatur pola makan selama kehamilan nih apa Mbak selain yang sudah Mbak Ria sebutkan tadi? Kalau menurut saya yang 2 hal yang harus diperhatikan itu pertama kualitas makanannya, jadi fresh, kualitasnya bagus. Yang kedua adalah kehigienisan saat mempersiapkan dan menyimpan makanannya sehingga kita nggak kena food poisoning, karena kalau kena food poisoning saat hamil itu sangat berbahaya untuk si bayi. Oh gitu. Terus kalau umpamanya nih Mbak, karena pada umumnya kan orang memahami diet itu belum sampai di mengatur pola makan. Jadi mereka identik diet adalah menurunkan berat badan. Biasanya kan kita gitu ya Mbak ya, perempuan. Nah kalau di masa kehamilan ada bunda yang melakukan diet untuk apa ya, maintain berat badan kali ya gitu. Kalau mamanya menurunkan kayaknya nggak mungkin. Nah itu ada pengaruhnya nggak sih Mbak sama bayi yang dalam kandungannya si bunda ini? Kalau untuk wanita hamil itu tidak dianjurkan untuk melakukan weight loss diet dan maintaining berat badan. Jadi bahkan untuk ibu yang mempunyai BMI atau body mass index di atas 30 aja tetap harus tambah berat badannya 5-9 kilo selama masa kehamilan. Jadi nggak boleh stagnan justru berat badannya, apalagi berkurang. Bahaya untuk bayinya, takutnya kekurangan nutrisi. Karena kalau kekurangan nutrisi akan diambil dari storage ibu. Oh. Jadi ibunya juga ikut kekurangan gizi. Oh gitu, oke deh. Well, Mbak Ria kita break dulu sebentar ya Mbak Ria ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di segmen kita yang kedua. Sebentar Mbak, aku pamit dulu nih sama bunda-bunda. So bunda-bunda, nanti kita akan ngobrol lagi lanjut masih menanyakan tentang diet untuk bunda-bunda di masa kehamilan sama Mbak Ria ahli gizi. Nah jangan kemana-mana, tunggu aku dan Mbak Ria balik lagi, oke?